Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya ada sebuah aki dengan kapasitas 12 volt, 4,5 H. Seperti ini kondisinya. Dan di sini untuk aki ini saya baru dapat dari aki motor yang sudah tidak terpakai dan saya akan coba untuk memperbaikinya. Dimana untuk aki ini kapasitasnya 12 volt 4,5 H. Ini biasanya punyanya motor-motor lama seperti Beat, kemudian Varius 110 Max, dan beberapa motor Supra X125, kemudian Yamaha Miyuji. Jika teman-teman mempunyai aki seperti ini, bisa mencoba untuk melakukan perbaikan dari aki ini. Dan untuk kondisi aki ini, ini sudah saya lihat dari sebelumnya. Untuk bentuk fisiknya masih bagus atau lurus. Dan untuk tanggal pembeliannya ini barusan saya tahu, ini 2021, sekitaran 3 tahun, bulan 9, 3 tahun. Ini sudah cukup lama dan tentunya sudah digunakan pada motor sekitar, untuk aki itu 2 tahun. Ini sudah mengalami penurunan kapasitas. Di sini saya akan coba untuk berbagi tips atau cara perbaikan aki yang lebih bagus dan tentunya bisa kita gunakan lagi. Dan ataupun beberapa ciri-ciri dari aki yang kita akan perbaiki. Ini dari bentuk fisik, kemudian tanggal pembelian ini juga berpengaruh, teman. Dan di sini untuk kondisi aki ini karena masih rapi ataupun tidak mengalami masalah pada bentuk fisiknya, ini saya biasa alami atau ketahui dari sistem pengisian motor, dimana untuk aki yang seperti ini, untuk sistem pengisiannya tergolong standar atau masih dalam kondisi bagus. Untuk sistem pengisian motor ini adalah alat utamanya atau bagian utamanya adalah sebuah sistem pengisian atau kiprok motor. Untuk kiprok motor ini prinsipnya sama untuk semua motor, baik motor karburator. Ini untuk motor karburator yang mempunyai 4 pin. Ini punyanya Honda, ada yang punyanya Yamaha. Punyanya Yamaha warnanya hijau seperti ini. Ini punyanya Matic, Beat, Suzuki, Mio, ini sama yang hijau seperti ini, hanya beda posisi pinnya. Punyanya Yamaha Vega, Suzuki Shogun 125 juga sama seperti ini. Ini yang penting, yang orisinil, yang asli, itu tidak merusak dari sistem pengisian aki karena outputnya itu aman di 14,5 volt. Dan untuk kiprok ini tidak orisinil atau tidak standar, jadi outputnya bisa mencapai 16 volt, dimana bisa menyebabkan kerusakan pada aki, sel aki di dalamnya, yang bisa menyebabkan kerusakan permanen atau keretakan. Yang sebelumnya jika kita pakai untuk aki yang seperti ini karena bukan aki GS, itu biasanya terjadi keretakan pada aki selnya. Ini air akinya cepat menguap jika memakai kiprok yang non ori atau yang biasa. Itu yang pernah saya alami. Dan di sini ada kiprok yang motor injeksi. Ini punyanya Beat, ini kebetulan punya Beat, Supra X125 juga sama.
Ini pinnya 5. Oke, seperti ini untuk kondisinya. Ini yang ori dan outputnya sama, baik motor karburator maupun motor injeksi ini. Ini jika kita ukur pakai volt digital di sekitaran 14,5 volt atau 14,8 volt jika saya ukur, karena di dalam sebuah mesin ada sistem pengisian menggunakan spool. Ada komponen utamanya adalah menggunakan spool motor, dimana saat magnet ini berputar menghasilkan voltase pada setiap kumparannya. Pada sistem pengisian saat dinaikkan voltase sekitar bisa mencapai 60 sampai 100 volt pada putaran penuh. Jadi komponen utama pengatur output dari sistem pengisian adalah kiprok. Oke, ini bagian sistem pengisian warna putih biasanya pada motor, ini ke spool pengisian, kemudian yang hitam ini ke bodi motor, dan yang merah ini ke positif aki atau ke sistem pengisian, dimana saat putaran penuh ini karena voltase di spoolnya itu bisa mencapai 60 sampai 100 volt. Jadi di sini untuk sistem kerja dari kiprok ini yang saya ketahui, saat putaran penuh mencapai 100 volt dan ada sisa voltase yang sangat besar sekali, ini dikembalikan lagi ke ground. Oke, dikembalikan lagi ke spoolnya lagi. Jadi spool ini mengalami kenaikan suhu pada saat motor ini bekerja karena menahan dari short atau sistem kerja pada kiprok ini supaya output di voltase akinya ini tetap stabil di 14,5 volt dan menyebabkan kiprok ini saat bekerja atau saat digunakan di motor ini mengalami penaikan suhu. Oke teman-teman, ini adalah cara termudah untuk mengetahui bahwa aki ini bisa diperbaiki adalah dengan melihat dari bentuk fisik akinya. Ini ada beberapa alasan, karena saat motor kita gunakan memakai kiprok orsinil itu tetap stabil atau mentok di 14,5 volt. Jadi saat digunakan hampir 3 tahun seperti ini. Oke, hampir 3 tahun. Ini biasanya mengalami penguapan air aki atau air akinya ini sudah berkurang atau habis, sehingga saat digunakan ini tidak tersalur atau tidak bisa menghantarkan arus ke setiap selnya, jadi bisa menyalakan lampu. Oke, bisa menyalakan lampu. Ini bisa mengalirkan arus tetapi kecil di arus pengeluarannya, output dari bagian plusnya sini maupun minyak itu sangat kecil sekali. Jadi disebabkan sedikitnya cairan elektrolit di dalamnya karena mengalami pemakaian penguapan saat digunakan di motor. Berbeda sekali jika menggunakan kiprok yang non-ori atau sistem pengisiannya ini 16 volt ke atas. Ini jika digunakan, ini yang saya pernah alami untuk aki yang 12 volt. Ini saat digunakan 1 bulan itu biasanya mengalami pengedropan penyimpanan, jadi arus penyimpanannya itu berkurang. Arus yang dihasilkan dari outputnya ini menurun, bahkan sekali tidak berfungsi atau saat kita gunakan untuk kelistrikan motor itu sangat redup sekali. Ini dikarenakan terdapat output voltase yang tinggi yang menyebabkan penaikan pada suhu di selnya dan penguapan air akinya itu begitu cepat, yang lama-kelamaan karena plat sel akinya itu panas, ini bisa menyebabkan kertakan. Dan karena panas pada plat selnya panas, kemudian ada tekanan di dalam ruangan di selnya ini yang menyebabkan plastik di selnya ini menjadi kembung, menjadi bergelembung sesuai dengan saat
plastiknya ini bergelembung, plat gel di dalamnya ini ikut memuai atau mengalami keretakan karena terdorong oleh tekanan di dalam ruangan plat gel akinya. Jadi saat saya melihat aki dalam kondisi dalam kondisi plastiknya ini kembung, ini biasanya akinya sudah mengalami kerusakan permanen. Ini tidak saya perbaiki karena saya pastikan di dalam plat gelnya ini sudah mengalami kerusakan atau retak-retak, tidak bisa menyimpan arus, walaupun bisa menyalakan lampu tetapi arus yang dihasilkan itu kecil sekali. Oke teman-teman, seperti itu pengalaman saya, semoga bermanfaat tentang masalah perbaikan aki yang menjadikan akan lebih mudah jika mengetahui dari suatu masalah atau histori atau kronologi dari sebelumnya dari aki tersebut. Ini untuk cara termudahnya. Ini karena saya tidak mengetahui dari motor apa, dipakai di motor apa, dan pemakaiannya gimana. Ini saya hanya melihat dari bentuk fisiknya, plastiknya masih utuh, dan voltasenya masih bagus. Oke teman, di sini hal yang terpenting adalah voltase. Saya akan melihat voltasenya. Ini adalah langkah utama untuk perbaikan aki atau saat kita perbaiki. 12,9 sangat bagus sekali, voltasenya hampir seperti aki baru, tapi di sini saya belum mengetahui nilai ampernya. Ini saya akan ukur karena di sini aki bekas bukan aki baru. Saya siapkan baterai analyzer. Pengetesan ke 100. Pengetesan 100. Oke teman-teman, di sini untuk kapasitasnya karena stripnya cuma satu, ini voltasenya bagus tetapi nilai arusnya cuma 5 ampere. Untuk standar motor itu 70 ampere, jadi sangat jauh sekali. Ini mengalami penurunan sekitar 60 ampere, 65 ampere. Saat digunakan lama pada motor mengalami penurunan kapasitas. Untuk selanjutnya di sini saya akan membuka dari penutupnya bagian sini. Bagian sini. Ini belum pernah dibuka bos. Kita buka dulu. Tambahkan air aki biasa warna biru. Seperti ini. Bos. Oke, setelah kita isi seperti ini yang penuh kita kurangi. Ini karena sudah terserap oleh tisu di dalamnya, kita kurangi. Ini
saya kurangi dulu. Oke, saya kurangi dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya tambahkan. Oke, di sini saya akan melakukan perbaikan untuk aki seperti ini. Ini ada cara yang berbeda karena di sini voltasenya bagus tetapi arusnya kurang. Oke, di sini saya gunakan, maaf, untuk kondisinya seperti ini. Oke, maaf. Saya gunakan alat cas yang seperti ini, pulse repair charging untuk aki 12 volt. Oke. Ini 4 sampai 100 Ah. Seperti ini. Ini saya pasang dulu. Kabelnya bos. Oke, nyala. Udah nyala. Kita pasang jepitnya. Capitnya. Oke, ini karena langsung full, karena voltasenya masih bagus, langsung full, voltasenya bagus. Oke, ini saya tekan tombol repair pulse repair charging di tengah ini. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat voltase pengisiannya. Oke teman-teman, kita lihat voltase pengisiannya 15,5. Charging. Coba saya kembalikan posisi normal. Full 13,2. Saya posisikan on lagi pulsa charging. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat mencoba tentang perbaikan aki. Oke, yang aman dan tentunya ini bisa kita gunakan lagi untuk starter motor dengan sistem pengecasan menggunakan kejutan pulse voltase yang berkejut atau naik turun secara cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.